Soal UTBK tahun 2024, sebuah perusahaan pemasok barang jenis A, B, dan C memberikan kebijakan potongan harga kepada pelanggan retail dengan aturan dengan melihat diagram alir. Hanya 20% penjual yang melakukan pembayaran secara tunai untuk setiap jenis barang. Jumlah transaksi pada suatu hari dan harga jual ketiga barang disajikan pada diagram tabel berikut ya. Ini adalah diagram alirnya. Jadi katanya ini adalah 20% penjualan tunai, maka akan kita buat di sini. Yang tunai itu adalah 20%. Ini dalam persen semuanya ya. Kemudian non tunai itu adalah 80%. Kemudian disebutkan bahwa informasi yang di sini nanti kalau pembayaran tunai itu bisa menggunakan uang digital akan mendapatkan diskon juga ya. Jadi kalau dia uang digital diskon 20%, kalau dia tidak uang digital itu 10%. Tetapi kalau misalnya berhutang tidak tepat waktu itu tidak mendapatkan diskon. Maka akan kita buat soal yang pertama, kita lihat ya. Jika 50% penjualan non tunai dilakukan oleh pelanggan yang pernah berhutang di waktu sebelumnya, 60% diantaranya membayar tepat waktu, berarti sisanya tidak tepat waktu. Peluang seorang pelanggan tidak mendapatkan potongan harga. Tidak mendapatkan potongan harga itu terjadi ketika dia berhutang dan tidak tepat waktu ya. Maka bagiannya ini kita perinci lagi. Katanya ini ada yang berhutang 50% ya, 50%. Berarti setengah dikalikan 80, dapatlah 40% yang berhutang. Kemudian non utang atau tanpa utang itu bisa dikatakan lunas, nilainya adalah setengah dari 80 juga, 40%. Terus informasi yang berhutang ini, itu katanya 60% diantaranya membayar tepat waktu. Ini adalah tepat waktu. Berarti, karena ini adalah 60%, itu sama aja dengan 0,6 dikalikan 40, yang sebelumnya ini 40. Berarti ini adalah 24. Kemudian yang tidak tepat waktu, berarti sisanya ya, 40% itu bisa kita tuliskan 0,4 dikalikan 40. Sama dengan 16. Kira-kira seperti ini. Soal 49 tadi diminta tidak mendapatkan potongan harga. Tidak mendapatkan potongan harga ketika ini semuanya yang ini ya, langsung ya. Jadi tidak ada diskon. Itu ketika dibayar tidak tepat waktu, tetapi itu tidak dibayar tepat waktu maksud saya. Yang ini ya, kondisi yang ini. Berarti itu adalah sama aja dengan 16 ya, 16%. 16% itu sama aja dengan 16/100 sama dengan 4 dibagi 25. Jawaban yang sesuai adalah yang E. Soal kelima. Jika 50% penjualan non-tunai dilakukan oleh pelanggan yang pernah berhutang di waktu sebelumnya dan 60% diantaranya membayar tepat waktu. Hasil penjualan barang yang tidak mendapatkan potongan harga. Yang tidak mendapatkan potongan harga tadi itu adalah sama ya, seperti sebelumnya itu adalah 16% ya. Jadi yang tidak mendapatkan potongan harga itu adalah 16% atau 16/100. Ini bisa kita tuliskan menjadi banyak barangnya itu adalah 15.000 box. Harga per boxnya itu adalah 200.000. Dikalikan 16% ya. 16/100. Maka tinggal kita selesaikan ya. Ini nolnya 2 hilang dengan yang ini. Dapatlah hasilnya 15 kali 2 itu 30. 30 kali 16 adalah 480. Kemudian nolnya kita hitung ya. 123, 123. Jadi 480 juta. Karena yang diminta dalam juta, yang ini, berarti kita akan tuliskan di sini 480. Cukup jelas.
Soal 51, diketahui 50% penjualan non-tunai dilakukan oleh pelanggan yang pernah berutang di waktu sebelumnya dan 60% diantaranya membayar tepat waktu. Berdasarkan informasi di atas, kliklah jawaban dari pilihan tersedia pada setiap baris. Yang pertama, jika pembeli membeli barang A sebanyak 1.000 box dengan uang tunai, pelanggan mendapat potongan harga 2 juta. Uang tunai. Jadi katanya uang tunai itu berarti diskonnya 10% ya. Pembayaran tunai itu adalah uang tunai 10% ya. Karena ini yang 20% itu uang digital. Maka nomor 1 kita cek 1.000 box dikalikan dengan harganya. Nilainya adalah yang A 1.000 100.000 per box. Ini tadi box. Dikalikan potongan harganya 10%. 10% itu adalah 0,1 ya. 10 per 100. Maka tinggal kita selesaikan. Yang ini nolnya 1 akan menghilangkan ini. Dapatlah hasilnya 10 juta. Katanya ini 2 juta, maka informasinya adalah salah. Yang kedua, jumlah barang B yang tidak mendapatkan potongan harga adalah 3.200 box. Yang kedua, karena yang tidak mendapatkan diskon itu adalah tidak membayar tepat waktu berhutang, itu adalah 16% ya. 16 per 100 dikalikan dengan barang B itu adalah 20.000. 20.000 box. Maka dapatlah hasilnya 3.200 box. Ini nanti akan habis nolnya ya. 0. Jawabannya benar. Yang ketiga, barang C itu awalnya 15.000, yang tidak mendapatkan potongan adalah 16%. Berarti yang mendapatkan potongan itu adalah 84%, atau setara dengan 0,84 dikalikan dengan banyak barang C. Banyak barang C adalah 15.000 box. Ini sama aja dengan 12.600 ya. Katanya ini lebih dari, harusnya 12.600 tepat. Maka ini informasi yang salah. Soal terakhir, jika 50% penjualan yang dilakukan secara tunai dilakukan dengan menggunakan uang digital. Hasil penjualan ketiga barang dengan membayar uang digital ya. Jadi yang tunai ini katanya setengahnya itu adalah dilakukan secara tunai, itu uang digital ya. Uang digital. Setengahnya ini 50%, berarti setengah dikalikan 20 itu sama dengan 10. Kemudian yang dilakukan tidak menggunakan uang digital, itu artinya cash, itu adalah setengah dikalikan 20%, itu juga 10. Kita diminta membayar secara uang digital, berarti kita hanya fokus 10% ini ya, yang ini. Berarti bisa kita dapatkan 10% atau 0,1, 10% dikalikan dengan hasil penjualannya. Kita dapatlah di sini 25 dikalikan yang A ya. 25.000 dikalikan 100.000. Jadi ini bisa kita bikin ribunya itu nanti dalam ribu ya. Dikalikan 100.000. Ini nanti jadi juta semuanya. Ini barang A. Barang B itu adalah 20 dikalikan 150.000 ditambah barang C. Berarti 15.000 dikalikan 200.000. Karena diskonnya kalau dia menggunakan digital itu adalah 20%, yang ini. Maka ini pengalinya harganya sekarang itu tinggal kita kali 80% ya. 80% itu adalah 0,8. Maka ini kita dapatkan, jadi 10% itu adalah 0,1 dikalikan dengan yang ini adalah 2.500 juta ya. Ditambah 3.000 juta. Ditambah yang di sini adalah 3.000 juga. Ini dalam satuan juta
Yang ini dikalikan 0,8. Maka kita dapatkan, jadi yang di sini 0,1 kali 0,8 adalah 0,08 atau 8%. Yang di sini kontribusinya itu adalah 8.500 juta ya. Maka akan kita dapatkan ini adalah 680 juta ya. Atau sama aja dengan 0,68 miliar. Jawaban yang sesuai adalah yang D. Cukup jelas, bagikan video ini jika Anda rasa bermanfaat dan ikuti kelas Pak Luhut setiap Sabtu dan Minggu pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Siswa yang lulus di ITB, UI, UGM, serta Fakultas Kedokteran, lihatlah di Instagram Pak Luhut. Semangat belajarnya, semoga berhasil. Sampai jumpa. Sukses.